Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil arsyil majid, wa rabbul arsyil karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya jallahu jalalah. Insyaallah. Nur Muhammad di dalam nur Allah, nur Allah di dalam nur Muhammad. Ya nun, ya waw, ya hu, ya Allah, kun fayakun. Zatullah, zatullah, zatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 Allah. Hanya ada sebuah kemudahan berpikir bahwa ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu tubuh kasar. Tarekat itu jalan. Hakikat itu adalah hati. Ma'rifat itu nyawana, rahasia puang nariala ta'ala. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh kasar ini adalah sebuah kumpulan darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru yang sudah kita ketahui bersumber daripada bani dan sel ovum. Tubuh kasar ini yang terlampau banyak beraktivitas di atas punggung bumi. Tubuh kasar ini yang selalu nampak dilihat, yang selalu nampak bergelanggang di atas punggung bumi. Tubuh kasar memiliki kendaraan terbaik untuk menuju ke elemen hati. Bagaimana caranya dia masuk ke elemen hati? Ada pintu ghaibiyah. 7 pintu ghaibiyah yang disebut dengan latifah. Latifatul qalbi, latifatul khafi, latifatul akhfah, latifatul ruh, latifatul sirri, nafsu natiqah, dan kullu jasad. 7 latifah ini merupakan pintu gerbang terbaik dan terindah menyambut masuknya tubuh kasar ini ke dalam untuk bertemu dengan hati, qalbi. Maka gerbang terminal terindah, pintu ghaibiyah, jalan tarekat dari syariat menuju hakikat adalah latifah. Sampai ke pintu qalbi, insya Allah harus masuk tenggelam dan kemudian menuju pakai kendaraan napas namanya, agar bisa sampai kampung nyawa, kampung ma'rifat. Jadi kalau tubuh kasar mau berjalan ke hati, pakai kendaraan zikrullah, amaliyahnya la ilaha illallah, dan masuklah ke pintu gerbang latifah. Sudah sampai ke negeri hati, negeri hakikat, maka berangkatlah pakai kendaraan nafas menuju
ke negeri nyawa, Nur Muhammad. Insya Allah, pakailah amalia dengan kendaraan zikir kolbi dan zikir nafas. Insya Allah. Apabila dari kampung nyawa menuju ke Zatullah, maka hilang lenyap la hurfun wala sautin. Tiada lagi berzikir zahir la ilaha illallah lenyap. Yang ada hanyalah zikir kolbi, Allah, Allah, Allah. Tiada lagi zikir kolbi, Allah, 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 Allah. Yang ada hanyalah zikir nafas atau zikir doa. Tiada lagi zikir zahir, zikir kolbi, zikir nafas atau zikir doa. Yang ada hanyalah fana, lebur, hilang lenyap dunia seisinya. Ada hanyalah negeri nur, mi'raj illallah, musyahadah, kesaksian, kasaf mukasyafah. Insya Allah. Hilang zahir, hilang kolbi. Hidup tanafus, hilang tanafus. Maka kasaf mukasyafah. Di alam nur, kesaksian terindah perjalanan mi'raj illallah. Daripada sang jiwa menuju ke pencipta jiwa. Insya Allah, maka binasa menjadi puncak klimaks tertinggi daripada pesalik. Insya Allah. Disitulah rahasia Allah di dalam rahasia hambanya, dan rahasia hambanya di dalam rahasia Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perjalanan-perjalanan indah seperti ini tidak pernah dilalui bagi seorang pesalik. Apabila ketika melangkah masuk di sajadah, di ambar sajadah, dia selalu membawa aku hamba dirinya. Apabila masuk di dalam pintu Masjid Ba'bur Rahmah, dia selalu membawa aku hambanya. Dia tidak pernah tinggalkan aku hambanya. Dia tidak pernah wakafkan dan gadaikan tubuhnya, hatinya, dan nyawanya ke dalam rahasia Allah. Dia selalu membawa tubuhnya, membawa hatinya, membawa nyawanya. Maka tidak pernah dia akan binasa dan tenggelam. Tidak pernah akan muncul sebuah narasi bahwa hilang lenyap dunia seisinya. Allah di mana? Diri ini di mana? Insya Allah. Hidup ini hanya ada aku hamba dan aku Allah. Hidup ini hanyalah sifat dan pemilik sifat. Hidup ini hanyalah Zatullah dan Nur Muhammad. Hidup ini hanyalah jasmani dan ruhani. Hidup ini hanyalah tubuh kasar dan tubuh halus. Hidup ini hanyalah ruh dan jasad. Hidup ini hanyalah nyawa dan badan kasar ini. Lalu bagaimana mungkin badan kasar ini menjadi bangkai? Bagaimana mungkin badan kasar ini akan utuh dan tidak menjadi bangkai? Bagaimana agar badan kasar ini tidak terhina? Bagaimana agar badan kasar ini tidak berbau busuk sebelum dimasukkan ke dalam kubur? Bagaimana agar dia mati dan harum mewangi, membahana, menggelegar di atas udara, bumi, terhirup oleh manusia-manusia hidup. Dan indah apabila terhirup. Wewangian daripada badan kasar ini, wewangian daripada ruh, wewangian daripada jiwanya ini, dari pintu langit 1 ke pintu langit ke-7, disaksikan, dinikmati oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa makna hidup dan kehidupan di atas punggung bumi ini? Apa maknanya?
Kalaupun kita dipuji hanya sekitar 5 dan 10 menit, pujian itu hilang. Kalaupun kita memiliki harta kekayaan yang berlimpah pun akan bersifat sementara. Karena kita hanyalah membawa kain kafan untuk membungkus aurat batang tubuh kasar hina dina ini. Kalaupun kita kumpulkan berbagai macam ribuan kekayaan alam raya maya pada, tidak mungkin kita membawa di alam negeri ghaibiyah kubra, alam kubur, insya Allah tidak. Semuanya hanya bersifat sementara. Kita dipuji pun sementara. Memiliki pangkat jabatan dan kedudukan pun akan sirna dan hilang. Semuanya akan sirna, semuanya. Dan kita hanyalah sebagai perantau di atas punggung bumi ini. Hanyalah perantau. Kita berjalan bertatih-tatih dengan peluh dan keringat yang keluar hanya untuk mengisi makanan dan minuman. Hanya untuk sekedar batang leher ini lepas haus dahaga. Hanya agar perut ini kenyang daripada rasa lapar. Hanya untuk memenuhi syahwat biologis terlampiaskan. 5 menit, 10 menit. Akan hilang kenikmatan jasad itu. Akan hilang kenikmatan jasad itu. Akan hilang kenikmatan jasad itu. Apa artinya hidup di atas punggung bumi ini? Mau kemana kita? Kita akan kembali. Kita akan kembali ke hadirat yang agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal muasal diri kita. Kita adalah merupakan zahirnya yang terlampiaskan dan mengafalkan hakikat dirinya. Yaitu melihat, memandang, berbicara dengan kalam lidah, ucapan perkataan. Berbuat dengan kedua tangan dan kaki, mengayunkan kaki langkah satu persatu. Di atas punggung bumi ini. Di atas ciptaannya pula yang bernama bumi. Bumi telah lampau lama memikul kaki-kaki hamba Allah yang diamanahkan sebagai khalifatul ard, pemimpin di atas punggung bumi. Berjalan dengan penuh rahmat, membuang tinja di atas punggungnya. Bumi terlampau banyak begitu sabar untuk memegang amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbah, tatkala di kerdipan mata ini sebuah kenikmatan, tatkala rasa yang terenyuh karena mencintaimu, mengasihimu dan menyayangimu, maka kebahagiaan itu terukir indah di balik ladang hati yang paling dalam. Siapakah yang bahagia? Akukah yang bahagia? Aku hambakah yang bahagia? Padahal aku hamba yang sementara, berkalam ini pun aku adalah dirimu. Mengapa aku memisahkan redaksi narasi bahwa aku adalah hamba, engkau adalah zat? Agar engkau bisa membuktikan bahwa zahir ciptaanmu telah mengakui dirimu sebagai penguasa, sebagai al-malikul haqqul mubin, raja di atas maharaja. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jalali wal ikram. Ya Bazahir, ya Bazahir, ya Zahir, ya Batin, ya Zahir, ya Batin. Hidup ini hanya zahir yang menyayangi batin, hanya batin yang menyayangi zahir. Hingga dibuktikan dengan berpelukan Imam Syafi'i mengajarkan syariat bertakbir. Setelah kita bertakbir, kedua tangan diangkat, kemudian saling memeluk tangan kanan di atas tangan kiri. Itu tandanya, mari kita saling memeluk, mengasihi dan menyayangi. Zahir menyayangi batin, batin menyayangi zahirnya. Yang kanan menyayangi yang kiri terlindungi oleh yang kanan. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami. Laki-laki menyayangi perempuan, perempuan menyayangi laki-laki. Insya Allah, langit menyayangi bumi, bumi menyayangi langit. Hidup serba dua. Wadduha wal layil wasyamsi wal qamar. Indahnya pandangan cahaya matahari melindungi cahaya bumi. Indahnya pandangan cahaya matahari memancarkan bagian daripada dirinya hingga lahir cahaya bulan purnama. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ya Allah, ya Allah, tidak lagi aku mampu berucap kecuali hanya engkaulah yang berucap.
Tiada lagi aku mampu memandang kecuali hanya Engkaulah yang memandang. Sehingga tidak ada lagi batasan hijab berdimensi kecuali Engkaulah yang membuat hijab berdimensi itu. Maka insya Allah, mari semua wahai ayahanda, ananda dan bundaku, hidup ini hanya sementara. Kita tidak tahu sebentar lagi 5, 10 dan 15 menit kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita berpindah dan enjoy, menikmati kehidupan alam yang baru. Oleh karena itu maka para pesalik, ahli sufi dan tasawuf, ahli tarekah, paling bangga meninggalkan dunia dengan senyuman indah di bibirnya karena menyambut kehidupan akhirat yang teramat sangat indah dan mewah. Insya Allah, kemewahan di atas punggung bumi tidak pernah akan sama dengan kemewahan hidup di negeri akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.